lagi lihat TikTok ya. Tuh, Nah, malah lihat ini TikTok perihal tuh, Gus. TikTok nih Gus. Ini kan ya cukup fenomenal ya di masyarakat kita sekarang ini nih. Jangan kan ya kayak anak saya masih terhitung ABG gitu. Ibu-ibu juga menggilai TikTok nih Gus. Nah, menyikapinya ini bagaimana nih Gus dalam sudut pandang Islam ya? Di situ kan soalnya banyak gerakan-gerakan yang sifatnya bisa menggoda lawan jenis nih jadinya nih. Kan banyak. Gitu. Atau bisa banyak TikTok itu pendapatnya. bisa dialihkan ke yang positifnya juga, jadi tetap bisa dinikmatin gitu sama mereka yang masih belum paham ya. Sama kayak orang makan. Kalau makan mie ayam satu enak, kenyang. Tapi kalau kebanyakan nanti jadi blenger. Setelah jadi blenger jadi tambah penyakit kan. Oh, gitu. Nah, makanya Kalau sesuatu kebablasan itu ya. harus ada Batasnya. batasnya. Segala sesuatu yang Nggak berlebihan kebablasan jadi. ya. Terus kalau soal nganu kayak peso itu bisa buat bunuh, bisa buat masak. Nah, iya. Kan? Ya, ketika kita memegang sesuatu itu tergantung siapa yang megang. Kalau yang megangnya itu buruk ya jadi buruk. Kalau yang megangnya baik ya jadi baik. Jadi segala sesuatu itu hukum alat itu nggak ada. Yang ada hukumnya adalah ketika alat itu digunakan untuk apa. Ketika alat itu digunakannya untuk keburukan ya buruk. Kan begitu. Kadang di sosmed tuh suka muncul tuh Gus tulisan-tulisan yang dimakna ya, jadi satu fatwa yang dibikin juga sama, kalau di sosmed sebutan netizen ya. Kalau Netizen mah TikTok bener. tuh nggak diperbolehkan gitu. Itu gimana Gus sebenarnya? Yang maksudnya aturan-aturannya nggak boleh ditayangkan gitu. Karena banyaknya yang dipergunakan oleh orang-orang yang pakai TikTok itu lebih kepada mungkin yang sifatnya jadinya negatif. Kalau saya sih ngelihatnya banyak hal juga yang saya sendiri juga seneng sih ngelihat. Jadi banyak yang lucu-lucuan gitu kan. Kalau pokoknya ada batasnya, intinya ada batasnya. Kalaupun misalnya untuk mencari ilmu, nah kalau bicara soal ilmu dalam sosmed nih, termasuk kita misalnya nih nanti bikin konten nih, kan ada di sosmed nih ilmu. Jadi sifat ilmu itu belajar ada dua, ada dares, ada ta'lim bahasa Arab. Kalau dares itu ajar, kalau ta'lim itu didik. Apa bedanya ajar dan didik? Kalau ajar itu download dari leher ke atas. Kalau didik dari leher ke hati. Oh, kalau aja. Contoh, sabar adalah Otak ya. bisa tahu definisi sabar adalah ketika kita aneh sabar definisi. Atau misalnya sholat sunnah yang diutamakan, misalnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kok saya mau bangun subuh susah? Karena apa? Karena kita hanya mendapatkan dares tanpa adanya taklim. Nah, contoh gini, orang hidup sama orang sabar puluhan tahun, ketularan sabar. Orang hidup sama tukang penjual mie ayam, ya kan? Bertahun-tahun, lama-lama bisa bikin mie. Nah, padahal nggak ditulisin garamnya berapa gram, ya kan? Tapi karena sering, akhirnya bisa. Nah, itu namanya taklim, proses pengajaran yang dia menggunakan sensasi rasanya. Ya ini segini rasanya, nggak tak timbang dulu berapa gram kan nggak? Garamnya berapa gram tak timbang dulu kan nggak? Tapi yang pakainya feel, rasa itu pekerjaan taklim. Makanya ada kalau di pesantren, ketika dia sudah selesai menghafal, ketika dia sudah selesai dares, maka ada dia satu momen ketika sebelum lulus dia ngikut aja sama syekh atau ustadz atau kiainya, kemana-mana cuman bawain bukunya, tidurnya bareng, bahkan ikut di rumahnya, ngabdi dan lain-lain sekian tahun, setahun 2 tahun. Kenapa? Kalau dia ngikut sama syekhnya bangun jam 3, dia paling enggak setengah 3 harus bangun, nyiapin sajadah, nyiapin apa. Kalau syekhnya ikut diajak jalan-jalan, naik mobil bareng, syekhnya puasa, dia nggak mungkin nggak puasa. Akhirnya apa? Ikut buka, ikut sahurnya bareng. Kalau prosesnya lama, setelah dia lulus pun dia masih tetap dengan kebiasaan tersebut. Sehingga apa? Taklimnya dapat, hatinya kena. Tapi kalau hanya misalnya nih belajar di sosmed, oh ya tadi definisi rezeki begini tuh. Untuk mempraktekkan nggak bisa, belum tentu bisa. Karena dia hanya di sini masuk ke definisi. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh sabda Rasulullah. Banyak orang nanti penghafal Al-Qur'an, banyak orang-orang yang mengerti hukum tetapi hanya di lisan dan akalnya saja.
tetapi tidak sampai ke hatinya, tidak sampai ke dadanya. Makanya kalau dalam Al-Fatihah ada ihdinas sirotol mustaqim, ihnya huruf haknya, ihdina tunjukkanlah, itu haknya harus di dadanya keter. Ihdina, tidak hanya ihdina atau salah, karena di sini yang harus diluruskan. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus siapa? Hatinya diucapkan gitu. Masih di bawah umur juga harus ada pendampingan kan, filterisasinya harus ada, akalnya harus ada. Soalnya kadang ada yang nggak kapasitasnya untuk Kebablasan. Nah, ya sesuatu yang berlebihan menjadikan Ya, buat kita orang tua kekhawatirannya sebenarnya itu ya kebablasannya itu. Seru ya, ternyata ngobrol sama Gus, Masya Allah, ilmunya luar biasa Gus. Makasih sekali nih Gus. ilmunya dari Allah. Makasih sekali. Kita cuma jadi spekernya. Pencerahannya ke kita masuk banget. Oh ya Gus, perkembangan teknologi sekarang ini kan cukup pesat ya. Anak kecil aja udah pinter main handphone sendirian gitu. Terus kita bicara lagi ke TikTok nih, diperbolehkan nggak sih dakwah itu mempergunakan satu aplikasi yang memang sekarang lagi tren atau TikTok, yang dimana masuk ke ranah anak-anak kan nggak gampang nih, supaya mereka juga masih tetap bisa nonton atau lihat yang sifatnya untuk perubahan secara mentalnya dia nih gitu. Tapi lebih enjoy gitu ya. Tapi lebih cepat dimasukin ke pikirannya dia lewat si TikTok ini gitu. Maksudku kalau apabila kadang saya suka lihat tuh Gus, beberapa slide kutipan ayat Quran dimasukin ke satu TikTok gitu, tapi dibarengi dengan ada musiknya gitu, ada lagu-lagunya gitu. Itu gimana Gus? Ayat suci Al-Quran tapi digabungkan dengan musik. Jadi gini ya, dakwah itu kan berdakwahlah dengan bahasa kaumnya. Setiap nabi kan berdakwahlah dengan bahasa kaum. Setiap nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Kalau bahasa kaumnya ini luas, tidak hanya saya bahasa Indonesia nih karena orang Indonesia, enggak. Bahasa yang diterima dalam arti berbagai macam. Medianya, metodologinya. Kalau itu hukum musik pun itu dalam qaul ulama, beberapa ulama seperti Habib Ali Al-Jufri itu masih membolehkan asal tidak melalaikan dari mengingat Allah. Jadi artinya hukum musik sendiri ini masih menjadi ikhtilaful ulama. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama masih membolehkan asal tidak melalaikan dari mengingat Allah. Dan beberapa itu, misalnya ada hadis tuh, akan ada suatu masa ketika hammer dibarengkan dengan musik, dengan hura-hura dan lain-lain, maka itu diharamkan. Jadi itu hukumnya beberapa ulama menafsirkan jika itu berbarengan. Bukan hanya satu part aja, tapi ada ulama yang ya musik haram. Nah, itu ikhtilaful ulama. Jadi karena ada beberapa pandangan ulama. Artinya itu masuk ke ranah ikhtilaf. Jadinya seandainya kita masih bisa menolaknya ya lebih baik dikurangi, tapi jikalaupun ada beberapa ulama yang masih membolehkan. Tergantung dari niatnya tadi ya gitu ya. Posisinya seperti apa? Kalau niatnya memang mungkin lebih mudah diterima sama anak-anak. Dan musiknya pun jangan musik yang tanda kutip ya. Iya. Misalnya hanya instrumental. Hanya apa, terus ada ayat Al-Qur'annya, mungkin masih tanda Ini kutip. musik-musik gaul Gus. Nah, itu kalau sifatnya sudah agak melecehkan ya, sepertinya yang nulis itu yang perlu dipermasalahkan, yang bikin konten yang perlu dipermasalahkan, yang bikin kontennya harus dipermasalahkan. Seperti itu. Inilah. Ya, yang harus mendidik. Pada intinya tetap bisa dipergunakan untuk dakwah juga ya. Pembelajaran Untuk pembelajaran juga bisa ya. Seperti misalnya kalau di zaman Rasulullah, Abu Jahal pun pakainya gamis, ya kan. Tapi ketika jadi itu hanya konsep berpakaiannya atau konsep cara tata bahasanya. Nah, kalau di kita ada Sunan Kalijogo pakainya blangkon, pakainya pakaian Jawa. Jadi tetap disesuaikan dengan masanya. Jadi tergantung
bagaimana cara menyikapinya, asal itu tidak menyinggung ranah yang syara, itu tidak menjadi masalah. Kalau hanya metodologi, contohnya sekarang pakainya mik, itu kan metodologi, bukan masuk ke syara, jadi tidak menjadi masalah, hanya masuk ke seperti kita berzikir pakainya apa tuh tasbih, pakainya apa tuh alat hitung gitu. Ada yang alat hitung yang Ah. itu ya. atau Al-Quran dulu hanya pakai mushaf, atau dulu-dulunya lagi malahan bahkan tidak ditulis, hanya langsung dihafal. Sekarang Itu kan metodologi, Al-Quran kan pakainya elektronik. Nah, walaupun Al-Quran digital. kalau saya tidak kurang sepaham untuk misalnya mengkaji atau mengaji lewat elektronik, karena apa, HP ini kadang kan kita bawa ke kamar mandi, Oh, kadang kemana-mana. Nah, masa ada Al-Qurannya di situ kurang etis saja, seperti itu. Sebaiknya ya pakai mushaf sendiri. Tapi kalau beberapa waktu, misal beberapa momen memang nggak bisa, daripada misalnya bengong di misalnya di bus bengong, ya kan, di taksi bengong, daripada kita biasanya ada ngaji nih, ada kejaran setoran misalnya 1 juz, kok sayang waktunya, daripada lalai, ya udahlah, itu masih diperbolehkan. Iya, manfaatnya sebenarnya banyak ya. Sambil nunggu kendaraan, bisa sambil ngaji ya. Bisa buat nambah-nambah ilmu boleh, secara di TikTok boleh, ada mas. Ya, intinya teknologi juga banyak manfaatnya untuk manusia. Jadi tergantung pemakainya. Bisa buat untuk hacking, bisa buat untuk nyolong duit, kan? Teknologi macam-macam, datanya bisa digunakan untuk macam-macam. Tergantung siapa penggunanya loh, penggunanya. tergantung siapa yang pakai ya. Terus apa? Ya udah. Ayo. Kalau udah, saya akhiri dulu para pemirsa. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Wawul muwaffiq aqwam min thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahkan kakimu, langkahkan hatimu menuju kepada Dia, menggapai ridhonya. Salam ma'rifat, salam marzuqillahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.